Saat kita membeli hewan kurbannya ini sebisa mungkin transportasinya adalah menggunakan mobil kecil sehingga dia turun tidak terlalu tinggi, meminimalisir terjadinya kaki patah tadi itu. Begitu juga pada saat sudah sampai di tempat, ya ngikatnya harus benar-benar jangan sampai kemudian sapi itu bisa bergerak ke sana kemari, antar sapinya saling saling beradu gitu ya, akhirnya tanduknya patah gitu misalnya. Nauzubillahi min dzalik. Mohon maaf. Ada yang lain lagi? Oke, sebelah sana dulu mungkin baru ke sana oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Mau saya jawab. Jadi gini, tadi yang disebutkan hewan kurban ada 3 jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Kita sudah mengenal satu daerah di Indonesia ini, di mana di situ pantang dia untuk menyembelih sapi. Dan yang mereka lakukan yaitu, ya saya sebutkan aja di daerah Kudus ya, itu mereka berkorbannya menggunakan kerbau, yang mana itu tidak lazim ya, karena dalam manu tidak disebutkan. Dan kita mengenal hewan kerbau itu adalah hewan pekerja, terutama untuk membajak sawah. Apakah itu boleh atau gimana penjelasannya lebih rinci lagi? Terima kasih Ustaz. Baik. Untuk jenis hewan yang dikorbankan itu di slide ini Pak, Profesor Dr. Mahmud Yunus memasukkan kerbau itu sama dengan sapi, sehingga boleh berkurban dengan menggunakan kerbau. Boleh. Walaupun memang tidak lazim di sini gitu ya, tapi boleh. Jadi memasukkan kerbau itu sama dengan sapi, boleh. Gitu. Yang belum pernah dapatkan keterangan itu kalau berkurban pakai kuda, rusa, menjangan gitu ya. Nah, itu belum pernah dapat ilmunya saya tentang yang itu. Tapi di dalam buku-buku fikih yang disebutkan cuman unta, sapi, kambing, domba, ditambah tadi kerbau. Gitu. Baik. Begitu Pak ya? Kalau misalnya tidak boleh menggunakan sapi, adanya kerbau, bahkan misalnya ya ada semacam apa begitu. Sebenarnya menurut hukum syara boleh, ya boleh aja gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Pak. Kalau budaya hari kurban ini kan ada suatu hal yang menarik ini Pak, terutama untuk instansi atau perkantoran gitu Pak. Nah mereka kan juga melakukan kurban di tempat mereka sendiri. Cuma mereka atas nama kantor. Nah, mereka kumpul duit, dana di mana kita nggak tahu. Kadang-kadang ada pekerja juga diminta iuran segala macamnya. Nah, dilaksanakan di hari kurban dan tata caranya sama kayak kurban. Nah, gitu ada niatnya segala macam. Nah, korban seperti ini bagaimana nih Pak? Apakah sesuai dengan syariat atau bagaimana? Dan kemudian status dagingnya bagaimana? Apakah itu sedekahkah nantinya atau bagaimana? Atau memang betul itu nyatakan itu kurban gitu Pak. Terima kasih Pak. Sumber uangnya yang dibelikan hewan kurban itu dari mana? Sumbernya tuh ada juga yang orang tuh patungan, kemudian dana dari kantor, kemudian ada juga dana dari organisasi tahapa gitu Pak. Kami nyumbang 1 ekor katanya, tapi dari perusahaan ini, dari organisasi ini gitu. Nah seperti itu Pak. Jadi, tapi pada saat disembelih atas nama perusahaan atau kantor instansi gitu. Itu tuh
Bingung tuh Pak. Nah, kan itu dilemanya tuh makanya saya tanya. Jadi, kalau uangnya itu adalah uang perusahaan, maka sebaiknya dihadiahkan kepada karyawannya supaya ada nilai kurban daripada disembelih begitu saja. Ini sapi kurban dari kantor, niatnya kurbannya kantor kan, nggak ada kan gitu ya. Alangkah lebih bagusnya kalau itu dihadiahkan kepada karyawannya. Diundi aja karyawannya 7 orang. Baru nanti disembelih atas nama bertujuh itu. Kami punya teman, beliaunya ini biasa memberikan hadiah kurban itu kepada tokoh-tokoh di kampung-kampung ya, maksudnya tokoh kampung itu. Itu beliau mengirimkan hewan kurbannya ke kampung-kampung dan dihadiahkan diantaranya kepada guru-guru ngaji di sana, tokoh-tokoh kampung di sana gitu. Mungkin lebih bagus begitu. Jadi instansi itu. Kalau di sekolah yang diambil dipungut dari murid-muridnya itu kemudian diniatkan berkurban, bukan. Itu namanya latihan berkurban. Bagus juga kalau misalnya dari awal disampaikan kepada wali murid, Ibu, Bapak, ini ada sekolah punya program latihan berkurban buat anak-anak. Nanti uang yang terkumpul cukup untuk membeli satu hewan kurban, nanti akan dihadiahkan kurbannya atas nama karyawan-karyawan kita ya, misalnya gitu. Kalau dari awal disampaikan demikian, mungkin lebih bagus, sehingga yang disembelih tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tidak sekedar menyembelih hewan, tapi tidak ada nilai pahala berkurban gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan status dagingnya? Kalaupun misalnya disembelih atas nama kantor tadi, atas nama instansi, tidak atas nama kurban orang per orang, status dagingnya bagaimana? Ya halal saja, sepanjang tadi cara penyembelihannya sesuai dengan syariat tadi, gitu. Halal saja, dimakan juga ya halal, disedekahkan ya juga halal. Cuman tidak dapat pahala kurban karena tadi tidak diniatkan untuk siapa ini dan sumbernya gitu. Itu makanya akad itu penting, Pak. Ya. Begitu juga misalnya sebuah organisasi atau apa nyumbang gitu. Ya, bagusnya sih dibunyikan ini kurbannya si fulan. Jadi yang menyembelih itu enak juga dan dia jadi dapat pahala berkorban daripada ya tidak sama sekali gitu. Hanya nyembelih sapi biasa aja atau menyembelih hewan biasa saja akhirnya gitu. Kan namanya ibadah itu terikat dengan syarat dan rukun gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih. Terakhir atau selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, katakanlah dia punya penghasilan untuk membeli kurban misalnya pada hari itu tidak bisa, tidak mampu gitu kan. Tetapi dengan uang dadakan, bukan asalnya uang dadakan gitu ya, dia melebihin dari apa yang dimasukkan, misalnya harga kambing anggaplah 5 juta, ternyata dia punya penghasilan, punya pendapatan waktu itu dia mendapatkan lebih daripada itu. Apakah itu boleh dikatakan juga yang mampu untuk korban?
Itu yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua, katakanlah di sini lagi, misalnya dalam satu rumah tangga ini, kepala rumah tangga dia punya penghasilan boleh dikatakan cukup gitu ya. Nah, kalau dia berkurban, apakah itu harus menamakan satu persatu dari keluarganya atau cukup salah satu dari kepala keluarga aja misalnya sudah cukup? Bagaimana? Ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ya termasuk mampu. Bahkan kalau ditanyakan apakah boleh berkurban dengan hutang? Berkurban tapi hutang, boleh? Boleh. Sepanjang dia mampu untuk membayar. Loh, kok berhutang Pak Ustadz kalau dia mampu? Ya saat itu dia nggak pegang uang. Uangnya nanti baru akan ada misalnya seminggu kemudian. Kalau menunggu uang itu ada, lewat waktu kurban misalnya gitu. Atau ya menurut perhitungan dia bisa membayar hutangnya itu bisa. Boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Atas nama? Oh ya, dalam satu keluarga atas nama. Satu orang saja, Pak. Entah mau diatasnamakan siapa. Yang pasti yang dapat pahala adalah atas nama yang diniatkan itu. Misalnya berkeluarga 5, suami istri 3 anak. Ya, tahun ini suami dulu misalnya. Kurbannya atas nama suami. Terus tahun depan atas nama istri misalnya. Ini terlepas dari video yang beredar dari almarhum Syekh ya. Ya, gitu ya. Saya berpatokan kepada pandangan tadi, sebesar apapun keluarga itu, maka sebaiknya ada satu orang yang berkurban. Maka keluarga itu sudah dikatakan telah menegakkan syariat berkurban. Walaupun yang dapat pahala satu yang diniatkan saat berkurban itu. Ya bolehlah gantian gitu ya. Ini sekali lagi terlepas dari ya ungkapan beliau almarhum Syekh kita itu gitu di video-video itu. Seperti itu. Tinggal kita mau mengikuti pendapat yang mana. Karena menurut beliaunya kan tidak, satu saja itu untuk seluruh keluarga kan gitu ya. Gitu. Baik. Padahal satu kambing itu tidak bisa patungan kan? Tidak bisa patungan. Satu kambing ya untuk satu orang. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Mengenai teknis mungkin tim Jagal di sini mungkin lebih mampu ya daripada apa yang yang udah disiapkan. Yang pasti harus dijaga keamanannya. Ya, harus dijaga keamanannya pada saat menyembelih, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya ya, sampai kemudian jatuh gitu. Atau misalnya begini gitu ya. Set gitu. Ya, hati-hati banget ya. Begitu juga misalnya gitu, anak-anak yang megangin coba. Ya, hati-hati gitu ya. Jangan sampai. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap hati-hati ya. Bisa berdiri lagi coba. Safety ya, Pak ya. Nah, demikian mungkin. Adapun teknik merobohkannya ada beberapa teknik, ada yang seperti ini, kemudian ada yang begini. Ada yang jerat kaki, karena kalau sapi liar tidak bisa pakai begini dan begini. Sapi liar itu harus dijerat kakinya, kemudian diikat
pertama kepalanya di sini, kemudian kaki belakang, ini kaki depan, ya, atau menggunakan alat perebah seperti ini ya. Kemudian goloknya ya harus tajam, setajam-tajamnya dan seterusnya. Ukuran golok itu kalau bisa 1,5 kali lebar leher hewan. Ya minimal 30 cm, bahkan kalau bisa lebih panjang daripada itu. Dan setajam-tajamnya. Teknik menyembelihnya bisa dengan teknik tarik, garuk ataupun dengan teknik dorong ya, tergantung kebiasaan bagaimana jagalnya ya. Demikian mungkin hadanallahu yakum ajmain hidina siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.